25 tahun sudah GPB Damai Sejahtera Cilengsi hadir untuk melayani jemaat Tuhan. Siapa sangka gereja yang kini memiliki 350 kakak ini diawali dari persekutuan berbagai kelompok hingga mampu berdiri secara mandiri. Ini adalah bentuk nyata dari kasih setia Tuhan kepada kita semua. Di balik rasa syukur atas bertambahnya usia GPB Damai Sejahtera Cilengsi, terdapat peran penting berbagai tokoh yang membentuk kedewasaan gereja ini dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kami telah merangkum perjalanan 25 tahun GPB Damai Sejahtera Cilengsi melalui kacamata para tokoh sejarah. PTC, Seksi Kerohanian Kristen. Nah, kalau saya cerita, Seksi Kerohanian Kristen, inilah capnya. Ini kidung jemaatnya ini semua dikumpulin di sekolah sana. Anaknya Pak Yunus juga dibaptis di sini, si Eka. Ini Om Simon. Pak Oga sama ini Tante Yati, itu Bapak Serani sama Mama Serani Desi. Saya Paulus LPC, jemaat dari Damai Sejahtera dari awal, dari masih janin sampai jadi bayi, sampai sekarang udah dewasa 25 tahun kan. Begitu juga Pak Yunus. Saya nama Yunus Timang, berasal dari gereja Toraja tadinya. Setelah merantau, masuk di kerja di Semen Cibinong dan masuk di keanggotaan gereja GPB Semawut Bogor dulu. Iya. Opa, kalau misalkan kita kilas balik ke zaman dulu nih Opa, kira-kira Opa pernah nggak ada petugas di gereja atau Opa pernah menjadi anak tua atau apa, boleh diceritakan Opa? Kalau saya pengalamannya semua pernah jadi ketua pemuda di gereja Pasar Minggu. Sebelum pindah ke sini saya dulu di Pasar Minggu. Jadi ketua pemuda. Kemudian pindahlah ke KTI. Nah, pada saat tahun 82 itu saya pindah di sini bingung. Karena sini masih hutan. Mau daftar di mana? Gereja nggak ada kan? Ada gereja Pantekosta di Pasar Lama. Pendetanya ini Kriwang. Ya kan? Nah, ya kan saya Protestan. Nggak mungkin dong. Ya udah. Jadilah kami jemaat liar aja begitu kan. Tapi untungnya di Semen Cibinong itu ada perkumpulan yang namanya Oikumene. Nah, Oikumene itu berdiri pada tahun 1879 pada saat jumlah karyawan dengan dua pabrik beroperasi siang malam. Nah, setiap hari Jumat teman-teman yang Muslim ini kan dikasih kesempatan buat sholat Jumat. Nah, orang itu masih manajemennya Amerika, semua kepala departemen itu orang bule. Dia bertanya, kalian orang Kristen kapan mau ke gereja? Dia bilang, ya kita kan mau ke gereja bagaimana, kita kerja kok. Nah udah, akhirnya dia membuat keputusan, sudah bikin satu seksi. Karena kami punya badan musyawarah karyawan ya Pak Yunus ya. Namanya, itu sama dengan serikat pekerja. Dari badan musyawarah karyawan itu ada seksi. Nah, seksi kerohanian Islam, seksi kerohanian Kristen. Kami berhimpun di situ, seksi kerohanian Kristen. Akhirnya kami membuat satu perkumpulan namanya Oikumene yang terdiri dari 4 dominasi. Katolik, Protestan, Advent, sama Pantekosta. Katolik ini diambil dari Paroki Cibinong. Protestan dari GKI Cibinong. Advent, Gunung Putri, hari ke-7, Advent hari ke-7. Pantekosta, Pendeta Kriwang. Akhirnya orang Amerika ini bilang, kalau begitu bangun aja gereja sama masjid. Berdampingan. Siapa yang mengurus gereja? Satu. Sedangkan kalau Muslim sih banyak. Akhirnya yang terjadi sekarang itu Albana yang dekat pabrik itu. Harusnya dulu itu ada gereja satu lagi di samping, tapi siapa yang mengurus? Kan kita terdiri 4 nominasi. Nanti Katolik bilang Katolik punya, Protestan kan. Akhirnya kami itu dikasih sekolah, ada satu ruangan di sekolah yang dikukuhkan sebagai tempat untuk ibadah. Tiap hari Minggu, semua karyawan yang merasa dirinya Kristen diwajibkan atau seikhlasnya kalau mau beribadah di sekolah itu. Itu dipimpin dengan nominasi yang tadi itu, misalnya minggu pertama Katolik, minggu kedua, tapi mayoritasnya itu Protestan, karena yang paling banyak kan Protestan, entah itu di HKBP atau GPIB atau di gereja Jawa itu kan banyak kan gitu kan. Nah, ketua pemuda pertama ini Pak Yunus, karena semua kan masih muda-muda semua, masih kepala angin semua kan ya. Nah, ini ketuanya nih. Nah itu, antara karyawan-karyawannya segitu banyak kan. Nah, kita Natal pertama itu tahun 79. Ya, 79 itu kita bikin di pabrik. Nah, jadi pada saat itu mulailah berkembanglah jemaat Oikumene di PT Semen Cibinong.
Tetapi pada tahun 77 sudah datang sekian banyak guru, ada kurang lebih 200 guru dari Ambon yang dikirim untuk disebarkan di Jawa Barat pada program Impres, sekolah Impres. Datang. Ini salah satunya Pak Ben sama istrinya, Pak Melki Dari Nurolean. Indonesia bagian timur seluruhnya lah. Iya. Ada orang Toraja, ada orang Ambon, Banyak ada itu. orang Disebar Medan, ada orang Purwakarta, Sukabumi, Bogor. Sampai di Kecamatan Cilengsi itu ada 2, Karel Lemenga dan Farhan Sifak Dalam. Mereka ini tinggal di Nambo, di Walahir. Ketemu saya karena saya juga kontrak rumah mesti Binangan kan gitu. Ya udahlah, akhirnya jadi teman akrab. Nah, mereka itu yang bergabung dengan Oikumene di Semen Cibinong. Jadi daripada mereka mesti lari ke Cibinong, lari kemana-mana kan, ada kebaktian kan di sekolahan, ya udah ikut kebaktian. Dari situlah cikal bakalnya jemaat Kristen. Nah, itu tahun 79. Tahun 80, perusahaan berencana membangun perumahan karyawan yang sekarang kita tempati ini. Ya, perumahan 80, 81 mulai pembebasan tanah dan pembangunannya. Saya tinggal di sini tahun 82. Karena makin hari makin banyak, 84 proyek selesai, jumlahnya kan makin banyak nih. Karena semua sudah pada kumpul. Ada 11 orang yang beragama Kristen. Di antaranya 7. Ini saya tulis semua nama-namanya ada di sini. Ya, boleh saya baca ya. Jadi yang jemaat yang Kristen Protestan itu ada seluruhnya. Ada Yus Kalunian dari Gereja Pantekosta GBI. Terus Saudara Bambang Suryo dari GPIB. Saudara F. Terok, suaminya Tante Ani Terok, ya kan, itu dari GPIB. Saudara Yohanes Langkun dari Gereja Advent. Saudara Vianus Octosea dari GPIB, Tante Titin. Saudara Yohanes Rapok, Katolik. Saudara R. Rudolf da Costa, GPIB. Saya sendiri, PPLPC. Pak Yunus Timbang, GPIB. Dan Saudara Perdede, itu dari Gereja HKBP. Dan yang terakhir tuh, Togar Simangunson. Dari 11 orang itu, ada 7 yang dominasinya gereja Protestan. IPB. Ya, makanya kita urusan ke Oikumene. Bagaimana ini anak-anak kita ini kan masih kecil-kecil sih, Nyong. Andre itu belum lahir, Andre belum masih bayi. Mereka ini mau bagaimana mau kita binanya? Akhirnya ambil kesepakatan, yuk bikin sekolah minggu. Sekolah minggu pertama itu jadi di rumahnya Pak Vianus, ya. Dengan adanya sekolah minggu itu terjadilah usulan bagaimana kalau jemaat dibikin kebaktian minggu. Nah, awalnya itu dari 7 jemaat yang kita semua di sini kebetulan, ya kalau kita lagi kerja istri suruh pergi ikut kebaktian lah. Rumah Vianus itu di nomor B10. Di situ lah cikal bakal sekolah minggu dan gereja pertama. Di sini masih hutan, belum banyak rumah. Pada saat sekolah minggu itu sudah berkembang jadi gereja, kan makin hari makin banyak karena dari Walahir datang yang tadinya bikin di sekolahan, akhirnya semua kan pada nimbrungnya ke sini kan. Nah, dari Walahir itu ada keluarga Norway, iya kan? Ada keluarga Norway. Saya catat semua nih dari Kelapa Tunggal, ada Pak Cornelis, bapaknya Ibu Desi, terus ada Johnny Norway, Edi Sutanto, semua kumpul di sini. Karena rumahnya itu sempit, kami pindah ke rumahnya Pak Bambang Suryo. Di rumahnya Bambang Suryo itu mulai berkembang dengan berdirinya pertama sekali itu Cilengsi Indah. Dengan adanya perumahan Cilengsi Indah, kan ada juga orang Kristen situ kan, mereka ikut, salah satunya Om Filipus Karubun ya yang jadi majelis. Terus kita makin hari makin banyak ini, kan kita bingung kan, ternyata dengan lewat Oikumene ini kita tahu sumber-sumber kita tuh adanya di mana. Seperti kita Pengharapan, karena Protestan kan mesti lari ke Pengharapan kan, Pengharapan Cibinong. Bayangkan aja kalau kita mau pergi gereja dari sini mesti start jam berapa. Pada saat itu transportasi kan agak sulit kan, akhirnya kita kukuhkan bagaimana kalau jemaat kita ini diberikan satu keistimewaan. Oke, kalian gabung aja dengan Gunung Putri. Ya, Pak Yunus ya, sektor 7. Pengharapan sudah punya sektor 7 di Gunung Putri. Makanya dibikinlah sektor 8 di Cilengsi. Iya, karena sudah banyak keluarga, dibikin sektor 8 di Cilengsi. Itu di rumahnya situ. Pak Sudadi. Pak Sudadi itulah dia membuat satu tempat buat kebaktian minggu. Sampai kan? sekarang itu. Sampai sekarang masih ada. Sektor 8 Pengharapan Cibinong itu terbentuknya tahun berapa waktu itu? Tahun 86, ya terbentuklah pos di Cilengsi itu. Terbentuklah pos dengan 7 keluarga. Awal-awalnya itu 7 keluarga. Tapi daerah pelayanan itu mulai dari batas Sungai Cilengsi, Wika sana di bawah itu sampai di ujung sana tuh. Masih Jawa Barat itu sampai ujung sana tuh. Bayangkan, dibentuk dua sektor. Sektor Petrus
sektor Paulus. Sektor Petrus ini mulai dari Walahir, Kelapa Nunggal, terus sampai di Kenari. Sektor Paulus ya kita di sini ini sama beberapa di sini. Nah, dengan makin banyaknya kita ini, akhirnya kan kita meminta jadi Bajem, ya kan, Pospel dan segala macam itu kan. Kita bergereja ke sana, mereka tanya dari mana, kan orang baru. Dari mana? Kita bilang dari Cilengsi. Karena ada berapa keluarga, 7 keluarga. Nah, akhirnya itu mulailah berkembang, dibuat pos pelayanan di Cilengsi dengan 7 kakak itu tadi. Dan belum ada majelis sama sekali. Nah, beberapa tahun kemudian setelah berbakti dan melayani di seluruh jemaat itu kan makin hari makin banyak nambah. Yang tadinya di ruang tamunya rumahnya Pak Bambang itu akhirnya lari ke teras. Karena di teras makin banyak akhirnya lari ke jalan. Jadi setiap minggu tuh jalan kita blokir. Akhirnya sama orang-orang di sini kan protes, kok jalan ditutup. Nah, karena daripada kita nanti jadi ribut nggak keru-keruan, kita pindah di rumahnya Ibu Ani Terok. Jadi saya terima di rumah, kan dekat, rumahnya dekat. Jadi kita terima di rumah, jadi ibadah di rumah. Iya, karena sudah jemaat banyak sekali. Kan sayang kalau nggak boleh di sana terus kita diem-diem aja. Makanya saya minta di rumah nggak apa-apa gitu. Waktu itu ibadahnya seperti apa Om, bentuk ibadahnya? Hanya ibadah minggu, karena belum ada KRT. Jadi Ibadah minggu saja. Nah, dari Ibu Ani Terok itu dilayani oleh pendeta Source Control, terus kami ambil mall. Nah, dari mall itu tahun 2000, itulah Jemaat Damai Sejahtera dikukuhkan sebagai jemaat mandiri. Aplikasi Alkitab yang ada Alkitab suaranya, kalau pas di kitab Yesaya pasti dengar suara Om. Oh, itu suara Allah. Saya Wilfred Soplantila. Tahun ini saya berusia 63 tahun. Sejak pindah dari Damai Sejahtera, kami terdaftar di GPIB Surya Kasih, Jakarta Timur. Tapi boleh diceritakan lebih dalam lagi Om, apa sih yang membuat saat itu, oh iya ini jadi salah satu alasan kita untuk Bajem Cilengsi menjadi GPIB Damai Sejahtera Cilengsi. Boleh diceritakan Om? Iya, yang pertama itu tahun-tahun itu banyak perumahan baru di Cilengsi. Itu artinya banyak keluarga yang pindah dan tinggal di situ, dan mereka jemaat GPIB dari berbagai tempat ya, termasuk kita. Tahun-tahun itu karena memang sudah proyeksi dari pengharapan. Yang pertama itu tentu jaraknya jauh ya. Kalau dari Cibinong harus. Jadi memang kita waktu itu teman-teman majelis yang lebih senior ya, Pak Wim, Pak Meli, lalu Pak Samidi Cahyo, Pak Obed, Ibu Ani, teman-teman di daerah Jonggol itu, mereka berpikir bahwa kalau mau mandiri berarti nggak bisa di tempatnya Pak Bambang lagi karena sudah terlalu kecil. Tidak lama setelah itu ibadahnya pindah ke tempatnya Ibu Ani. Ya, Ibu Terok, Pak Terok. Bisa ingat saya, itu pun tidak bisa menampung jemaat. Tapi di beberapa sektor itu akhirnya ada rumah jemaat yang dipakai untuk ibadah. Lalu di Citra Indah itu kita pakai ruko. Itu jadi sudah pindah ke rumah Tante Ani, nyewa lagi di ruko Citra. Ruko Citra. Nah, waktu itu Pak, kalau boleh diceritakan lagi kondisi jemaat saat Bapak pertama kali pindah ke sini seperti apa Pak? Apakah sebenarnya sudah cukup berkembang? Ya masih menyedihkan lah ya, memprihatinkan gitu, karena kebanyakan masih menempati rumah-rumah sewa gitu ya kan. Belum banyak yang punya rumah sendiri gitu. Ya, makanya kita dijadwalkan untuk pindah-pindah tempat ibadah. Masih belum banyak yang bersedia untuk kesempatan itu. Ya, gereja itu sudah di tempat situ sampai permanen. Tapi itu sudah pindahan dari tempat yang sebelumnya di mana, sekitar di Menan apa gitu. Itu di sana yang dibakar oleh masa. Oh ya. Yang pengalaman dibakar itu Pak Puja. Tempat ibadah yang dulu dibakar lalu pindahlah ke situ. Ya, jadi pembangunan di situ itu juga karena ada jemaat yang mempunyai ini yang sekarang milik Cipecang ini ya Pak? Iya, gitu. Jadi sampai didatangkan juga tentara untuk menjaga jangan sampai ada terjadi hal
Iya, iya. Itu jemaat di situ. Terus ada jemaat yang mendanai Iya, untuk pembangunan. untuk pembangunan, dirubah menjadi besar ukurannya. Bangunannya juga bentuknya beda gitu kan. Nah, di stop, dihentikan, jangan dilanjutkan dulu. Padahal yang kerja waktu itu seluruh jemaat. Akhirnya ya itu dirundingkan tadi untuk pindah-pindah ke jemaat siapa yang mau ketempatan gitu kan. Nah di situ sudah datang si Pak Yorinawa Sawawangi itu. Ya ikut bicara. Jadi kami ibadah juga waktu itu belum ada atapnya. Berjalannya waktu masih 2001 awal kalau nggak salah. Lalu kita ini pakai mall, ruko depan yang mall, ini kan mall. Ini rukonya ini. Oh, jadi bukan Bukan yang belakang ya? bukan. Nah, karena jemaatnya makin hari makin banyak, lalu kita berpendapat bagaimana kita mengembangkan dengan wilayah parkir yang cukup. Ya. Udah kita pindah ke belakang. Jadi kita pakai 2 lantai kan, jadi mimbarnya di lantai atas. Nah, lantai bawah itu pakai TV. ya? Ya, begitu. Iya, berarti udah banyak perpindahan dari rumah jemaat ke rumah jemaat sampai akhirnya di Mall Cilengsi pun udah ada perpindahan juga ya, Opa? Iya. Di awal di depan bagian depan, lalu karena ada semakin banyak jemaat akhirnya pindah ke belakang. Jadi pertimbangan cukup banyak. Iya, jadi kita membaca tanda-tanda zaman, punya ide untuk ke depannya kan gitu. Di Kendala salah satu di Mall Cilengsi itu memang ada pemuda yang datang suruh hentikan ibadah, nggak boleh ibadah di situ. Kebetulan waktu itu lurahnya Lurah Herman. Lalu OPM datangi aja kepala desanya. Kepala desanya kebetulan Opa akrab kan gitu, karena kebetulan Opa bergaul banyak di lingkungan masyarakat. Jadi datang tegur lurahnya, Pak Lurah tolong jangan saya diganggu. Pak Kris Sanjaya, Opa Obed, Opa Wem. Nah ini majelis Samad Pengharapan Cibinong. Untuk mengetahui perkembangan pelayanan Damai Sejahtera sejak berpindah ke Pasar Lama, kita juga mewawancarai Penatua Simon Rahabeat yang dalam hal ini sebagai salah satu tokoh yang memiliki peran tersebut. Oke, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya dengan Opa Wem terkait bagaimana GPIB Damai Sejahtera akhirnya menyewa ruko di Mall Cilengsi. Dan sekarang kita mau mengetahui lebih dalam lagi Om, bagaimana GPIB Damai Sejahtera Cilengsi lebih mandiri dan membangun rumah doa di tanah di Pasar Lama. Boleh dijelaskan Om, menceritakan kapan pertama kali gagasan itu muncul? Iya, baik. Terima kasih Kak. Jadi perjalanan ketika kita dilembagakan di tahun 2000, maka 2 tahun kemudian kita berpindah tempat ibadah, yaitu di Mall Cilengsi, dan melihat perkembangan jemaat yang begitu banyak karena kita waktu itu masih bergabung dengan Cipecang, sehingga jumlah kakak pada saat itu kurang lebih hampir 500 kakak. Nah ini kan menjadi sebuah tantangan untuk kita bersama. Sehingga Om sendiri berpikir, ya bergumul lah bahwa bagaimana caranya supaya kita bisa dipindahkan ke Kampung Pasar Lama. Namun memang terjadi sedikit ketegangan pada saat itu, karena memang ketika kita akan melakukan proses pembangunan, kan kita tidak ada dasar hukum yang kuat. Hanya memiliki sebuah sertifikat yang pada saat itu atas nama Bapak Penatua almarhum Pak Momot. Ya, kenapa kita memilih lokasi atau lahan gereja itu ada di Pasar Lama. Jadi ada beberapa pertimbangan yang dibicarakan secara bersama bahwa Pasar Lama itu kan komunitas adalah orang-orang Tionghoa. Itu yang pertama.
Yang kedua, kan di situ pun juga sudah ada beberapa persekutuan dalam hal ini gereja ya. Sehingga disitulah kita mengambil sikap untuk ya sudahlah kita proses pembangunan, memilih tempatnya di sana dari awal pencarian lahan sampai terbentuknya pembangunan. Nah, untuk itu ketika panitia itu terbentuk, maka di tanggal 26 September kalau tidak salah itu peletakan batu pertama. Proses pembangunan oleh Pak Pendeta Yanta Kasili. Ibadah perdana itu terjadi di tanggal 4 Oktober 2015. Nah, berarti kita udah ada 9 tahun di situ. Jadi ibadah perdana itu untuk pelayan firman Pak Pendeta Devi Paliama pada jam 9 pagi. Ketika proses pembangunan itu semua partisipasi jemaat untuk mengambil bagian dalam memberikan sumbangsi mereka melalui mungkin material, dana, sehingga proses pembangunan itu hanya butuh waktu 7 bulan. Hanya butuh waktu 7 bulan. Nama saya Waris, tapi nama lengkapnya Waris Kristiantoro. Usia kurang lebih 47 tahun lah ya untuk tahun ini. Kemudian bergereja saat ini di GPIB Jemaat Damai Sejahtera Cilengsi. Dan saya bergabung di GPIB Damai Sejahtera Cilengsi ini bisa dikatakan belum lama sekali. Jadi di 2016 saya bergabung menjadi warga jemaat, tetapi sebelumnya saya sudah menjadi simpatisan lah semenjak 2010 lah boleh dibilang. Boleh dong pendapat Om tentang bagaimana sih Om melihat perkembangan GPIB Damai Sejahtera Cilengsi dari Om baru maksudnya jadi simpatisan, akhirnya memutuskan untuk berjemaat di sini sampai saat ini. Bagaimana menurut Om? Ya, kalau saya melihat itu satu kata saja yang saya sampaikan ya, luar biasa perkembangannya. Puji Tuhan karena selama saya bergabung sampai dengan hari ini, saya mengalami beberapa periode yang saya anggap mukjizat Tuhan gitu ya. Terutama awal-awal saya masuk itu kan kita masih bergabung dengan salah satu warga jemaat yang sekarang sudah didewasakan ya, ini di Jemaat Cipecang ya, itu kita masih bergabung. Kemudian setelah itu nggak lama kemudian berpisah. Artinya di situ namanya mendewasakan, tentu kita syukuri bahwa pendewasaan jemaat itu bagian dari pelebaran pelayanan Tuhan. Tetapi di satu sisi pasti ada kekhawatiran warga jemaat menjadi berkurang, kemudian berefek ke hal-hal yang lain gitu ya, ke pelayanan, talenta-talenta juga pasti terpecah menjadi dua dan sebagainya. Tetapi yang saya lihat sampai dengan hari ini, dua-duanya baik GPIB Damai Sejahtera Cilengsi selaku orang tua yang mendewasakan GPIB Jemaat Cipecang itu berkembang dengan luar biasa. Di samping itu juga seiring dengan bertambahnya latar belakang kultur yang berbeda. Karena itu menjadi kelebihan juga GPIB ya, karena menerima segala latar belakang kultur. Bagaimana sih pandangan Om, atau boleh Om ceritakan tentang bagaimanakah kondisi gereja atau beribadah pada saat ini, mungkin dari pekat-pekatnya atau dari ya semuanya, kondisi saat ini seperti apa? Ya, yang saya lihat juga dan rasakan karena kebetulan saya juga presbiter gitu ya, dipercaya juga di pelaksana harian majelis jemaat. Yang boleh saya lihat perkembangan dan kondisi saat ini itu luar biasa gitu. Kenapa? Yang saya syukuri adalah gereja ini kan berkembang karena orang-orang mudanya. Gitu. Yang tua itu pasti suatu saat sudah tidak ada lagi, tetapi penerusnya adalah yang muda. Nah, saya lihat di pelkat-pelkat yang ada ini banyak sekali talenta-talenta anak-anak muda yang kemudian mulai muncul dan mulai mau terlibat menerima panggilan Tuhan untuk melayani. Itu hal yang patut disyukuri. Bahkan di salah satu pelkat yang PKLU saja, yang lansia, ada juga yang membantu di situ yang masih usia PKP. Apakah ini nggak bermasalah? Tidak bermasalah, karena PKP pun nanti suatu saat akan menjadi PKLU gitu ya. Apalagi di pelkat-pelkat yang lain yang masih menerima generasi-generasi muda seperti pelkat PA, PTGP, PKB itu, saya lihat keterlibatan orang muda luar biasa, dan ini yang harus kita syukuri di kondisi saat ini. Tantangan apa sih yang sampai sekarang nih masih jadi pergumulan di GPIB Damai Sejahtera Cilengsi, yang masih jadi apa ya, perbincangan dan yang mungkin Om sendiri rasakan? Kalau
tantangan itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Begitu juga dalam kehidupan persekutuan ya Kari saya. Makanya di dalam persekutuan gereja juga nggak akan terlepas. Banyak hal yang sedang dikumpuli oleh gereja saat ini, yang salah satunya yang menurut saya yang utama juga tentu tentang persetujuan pembangunan gedung PBG ya, sekarang disebutnya, dulu EMB, itu juga masih berproses. Tetapi itu tadi yang saya garis bawahi, gereja harus sekarang membuka diri untuk orang-orang muda, anak-anak muda, untuk masuk juga aktif membantu di situ. Dan itu menjadi tanggung jawab tidak hanya pelayannya, tetapi semua warga jemaat. Tantangan yang kedua tentu bagaimana mempertahankan eksistensi orang-orang muda ini untuk terus aktif di dalam pelayanan. Dan itu tantangan yang tidak mudah. Majelis Sinode juga menetapkan tema 5 tahunan ini kan melayani dan bersaksi secara intergenerasional, merangkul semua generasi. Nah itu juga harus dipraktekkan di kehidupan Damai Sejahtera Cilengsi. Bagaimana yang tua kemudian merangkul yang muda, membuka diri, menerima mereka, memberikan arahan dan bimbingan yang benar. Sekaligus yang muda juga harus membuka diri dan menerima diri untuk panggil menjadi penerus gereja gitu. Itu tantangan yang nggak mudah. Dan yang ketiga tentu dengan banyaknya kultur yang ada, tentu banyak hal yang pasti nggak akan sama. Nah menyamakan itu menjadi satu persekutuan yang indah untuk berjalan bersama, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Tugas siapa itu? Tugas kita semua, bukan hanya tugas pelayan Tuhan atau bukan hanya tugas pendeta atau tugas penatua diaken, bukan tugas dari semua warga jemaat bagaimana bisa saling menerima, membuka diri satu dengan yang lain dengan latar belakang kultur yang berbeda ini untuk memajukan gereja Tuhan. Harapan Om untuk kedepannya untuk gereja kita ini, apakah ada mungkin kesan-pesannya dulu dan juga harapannya? Kalau harapan dari hal yang baik tadi yang beberapa sudah kita perbincangkan, ya semoga itu bisa terus dipertahankan. Contohnya adalah bagaimana generasi muda terus mau terlibat di dalam pelayanan di gereja Tuhan, karena itu inti dari berkembangnya gereja Tuhan. Gitu. Yang tua akan ada masanya, dia akan selesai, tapi yang muda dia masih memiliki potensi yang luar biasa. Nah itu juga harapan saya, anak-anak muda sekarang harus membuka diri menerima panggilan Tuhan sebagai penerus gereja. Ya, yang pertama saya bersyukur bahwa Tuhan masih turut bersama dengan kita menjalankan firman-Nya di Cilengsi dan sekitarnya. Itu ucapan syukur saya bahwa kita masih ada sebagaimana yang ada sekarang ini. Yang kedua adalah bahwa gereja itu bukan gedungnya, tapi gereja itu adalah pribadi kita. Manakala gedung gereja itu sudah sunyi, sepi, berarti gereja itu sudah tidak ada. Sunyi dan sepi itu yang saya maksud adalah pelayanan dan kesaksian. Kalau gereja sudah tidak mempunyai pelayanan dan kesaksian, itu sudah bukan gereja. Oleh sebab itu penting sekali pelayanan dan kesaksian itu. Dan dengan pelayanan dan kesaksian inilah jemaat Damai Sejahtera kita ini masih tetap ada sampai sekarang ini. Karena kita didirikan oleh pelayanan dan kesaksian itu. Tetaplah satu di dalam Kristus, karena hanya Dialah yang mempersatukan kita. Saya masih bersyukur dan sangat bangga. DPB Damai Sejahtera ini sekarang sudah menginjak usia yang ke-25. Bukan satu perjuangan kecil kan. Saya bangga, kami masih ada sampai usia 25. Kebanggaan kedua, pada saat istri saya meninggal kemarin itu, saya bangga. Semuanya ditangani oleh gereja. Mereka dengan senang hati melayani. Itu yang saya kebanggaan. Saya berharap kita jangan sampai dengan situasi seperti ini. Harus berkembang. Jemaat Tuhan itu harus berkembang. Sebab kami inilah saksi-saksi firman di tengah dunia. Di mana kami ada, berkarya sesuai dengan firman yang Tuhan Yesus ajarkan. Senang kalau berkumpul bersama-sama dulu di Damai Sejahtera. Kalau pesan-pesannya ya itu tadi, tetaplah rukun-rukun, bersatu, ramah lingkungan, ramah anak, ya itu aja. Untuk generasi berikutnya yang kreatif, punya ide yang cemerlang untuk bagaimana pelayanan gereja makin hari makin berkembang dengan baik. Anak-anak muda ya melanjutkan pelayanan ini, karena banyak orang yang membutuhkan pelayanan saudara-saudara di tempat ini, di gereja ini. Semakin banyak orang dimenangkan, ditolong untuk mereka dalam kesusahan, dalam kesulitan. Mereka merasa bahwa ada teman, ada saudara yang memberikan dukungan.
sehingga pelayanan ke depan akan terus berkembang dan semakin baik. Pesan saya pada rekan-rekan majelis atau fungsionaris gereja yang sekarang masih aktif melayani, supaya melayani dengan sungguh-sungguh, nggak usah pikirkan tentang kesejahteraan. Itu akan mengalir dengan sendirinya ya, berkat Tuhan itu. Ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati gitu ya.